Sompo Friends, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua yang ada di sini dalam kondisi yang sehat dan juga semangat. Nah, di hari ini kita tahu bahwa memang Lebaran itu udah tinggal menghitung hari. Nah, kita semua akan sama-sama merayakan kemenangan dan tidak sedikit dari kita yang akan melaksanakan perjalanan yang mungkin akan cukup jauh untuk bertemu dengan orang-orang terkasih di kampung halaman, bersilaturahmi, ataupun bahkan mungkin banyak dari kita juga yang akan berwisata. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Teguh Maulana dari Mazda Indonesia yang akan sama-sama memberikan tips untuk melaksanakan mudik yang aman dan juga membuat hati kita semua tenang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik ya. Seperti yang kita tahu bahwa Lebaran tinggal menghitung hari lagi. Ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk perjalanan mudik di Lebaran kali ini? Oke, ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri kepada Sompo Friends yang beragama Islam tentunya. Balik ke pertanyaannya. Ya. Persiapan untuk menjalankan perjalanan mudik ya. Ya. Jadi ada beberapa hal memang harus dipersiapkan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan kondisi fisik kita dulu nih ya. Karena kalau kondisi kita nggak sehat tentunya ya sangat tidak disarankan untuk melakukan perjalanan mudik ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan mudik umumnya jauh-jauh dan juga kondisi kemacetannya itu cukup tinggi ya, sehingga itu sangat menguras energi kita pada saat melakukan perjalanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang kadang-kadang kita juga lupa nih, kita harus mempersiapkan uang elektronik nih. Kadang kita lupa atau bahkan saldonya kurang gitu ya. Jadi itu juga harus dipastikan bahwa sudah dibawa dan memiliki saldo yang cukup. Nah, yang ketiga, kita harus memastikan tentunya kendaraan yang kita gunakan itu dalam kondisi yang aman dan nyaman untuk digunakan dan dalam kondisi yang prima juga. Sehingga ketika kita gunakan, tentunya kendaraan itu bisa kita gunakan secara aman. Oke, baik. Saya kira itu, ya. Oke, nah kalau tadi kan kita udah ngomong berarti harus pertama-tama yang harus kita siapkan adalah fisik. Betul. Kemudian ada uang elektronik dan juga kendaraan. Nah, kira-kira yang dimaksud tentang harus memperhatikan kendaraan agar tetap aman itu seperti apa sih, Pak? Baik. Saya mungkin bisa share beberapa hal ya untuk menjaga kendaraan agar tetap aman pada saat digunakan. Yang pertama, yang kadang-kadang kita sering lewati juga nih. Kita harus menjaga kebersihan kendaraan kita juga ya. Karena tentunya seperti yang mungkin kita lupa ya, ada beberapa bagian seperti sensor ya, seperti parking brake, kemudian juga blind spot monitoring. Itu kalau kondisi kendaraan dalam keadaan kotor, tentunya fungsi-fungsi komponen tersebut tidak bisa maksimal fungsi pada kendaraan, dan itu juga pastinya akan menyebabkan suatu hal yang tidak kita inginkan ya pada kendaraan tersebut. Kemudian juga yang selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi ban serta pola atau kembang ban itu sendiri dan juga tekanan anginnya jika ingin digunakan dalam perjalanan yang cukup jauh. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kita harus tentunya gunakan BBM yang memang disarankan untuk digunakan di kendaraan tersebut. Jadi jangan salah nih menggunakan RON BBM yang digunakan ya. Karena efeknya juga tentunya akan membuat kendaraan tidak bisa bekerja secara prima. Oke. Ya. Kemudian selain itu pastikan kendaraan kita dalam kondisi yang prima, yaitu dengan cara membawa kendaraan tersebut ke bengkel resmi kendaraan tersebut untuk memastikan apakah seluruh fungsi komponen kendaraan tersebut bisa atau berfungsi dengan semestinya secara baik ya. Saya kira itu Tia. Nah, kebetulan saat ini di Mazda kita memang sedang membuat program yang kita beri nama Lebaran Campaign. Ya, dan program ini tentunya kita jalankan di setiap tahunnya pada saat periode Lebaran. Ya. Nah, memang di program Lebaran Campaign ini banyak sekali benefit-benefit yang pelanggan bisa dapatkan ketika memang mengunjungi dealer resmi Mazda tentunya. Oke, nah kalau tadi Sompo Friends ini akan datang ke bengkel Mazda di Lebaran Campaign ini, kira-kira pemeriksaan apa aja sih yang memang harus dilakukan atau didapatkan nantinya oleh Sompo Friends? Oke, yang pertama kendaraan pelanggan itu akan dilakukan pemeriksaan untuk dari sisi keselamatan ya. Yang kedua dari sisi tentunya kenyamanan. Nah, kalau dari sisi keselamatan ada beberapa hal yang akan
cek tentunya di dealer resmi kita. Yang pertama adalah pemeriksaan fungsi rem. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian juga pemeriksaan fungsi electrical, apakah berfungsi dengan baik. Kemudian pemeriksaan kondisi ban, serta pemeriksaan kondisi kualitas fluida yang ada di kendaraan, ya. Dan kemudian juga pengecekan bagian bawah kendaraan atau underbody, pengecekan underbody, gitu. Nah, untuk pengecekan dalam sisi kenyamanan, tentunya dari dealer resmi kita akan melakukan pengecekan seperti suspensi, kemudian juga sistem air conditioning. Oke. Gitu. Nah, seluruh item tersebut, pemeriksaan tersebut itu akan pelanggan dapatkan atau akan pelanggan terima secara gratis ketika mengunjungi dealer resmi Mazda di periode Lebaran campaign, ya. Nah, tidak hanya itu tentunya. Periode Lebaran campaign ini kita memang berjalan dari mulai tanggal 12 Maret sampai 12 April. Nah, untuk pelanggan-pelanggan yang mengunjungi dealer resmi kita di periode tersebut, tentunya tidak hanya mendapatkan pengecekan gratis yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa faktor, ada beberapa item juga yang akan pelanggan dapatkan benefitnya. Tentunya yang pertama, gratis 1 liter Mazda Genuine Oil, kemudian diskon AC evaporator cleaner, kemudian diskon original roof rail, serta diskon aksesoris, dan juga cashback 200.000 untuk setiap pembelian baterai iStop Q90. Oke, ini promo yang menarik banget dan Sompo Friends gak boleh lupa, dan jangan lupa juga untuk segera dapatkan di dealer Mazda atau di showroom-showroom Mazda di bengkel Mazda terdekat dari domisili Sompo Friends semuanya. Nah, kalau tadi nih kita udah ngomong tentang fisik yang memang harus kita jaga, terus performa kendaraan juga yang memang harus kita jaga. Nah, yang terakhir, kira-kira ada nggak sih cara-cara berkendara yang mungkin bisa dibagikan tipsnya dari Pak Teguh untuk Sompo Friends semua agar nanti Sompo Friends yang melakukan perjalanan ini bisa tentunya selamat sampai ke tujuan? Oke, yang pertama selalu berkonsentrasi penuh pada saat mengemudi. Contoh misalnya tidak mendengarkan musik dengan volume yang cukup tinggi. Kemudian juga jangan menerima telepon atau melakukan chat ya pada saat berkendara, itu juga sangat berbahaya. Dan yang selanjutnya kita harus tentunya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Ya. Dan yang ketiga, agar pada saat berkendara kita harus selalu melakukan defensive driving, yaitu dengan cara menghindari potensi-potensi kondisi di mana di perjalanan itu yang akan menyebabkan suatu kondisi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ya. Kemudian juga kita juga harus proaktif tentunya membuat kondisi perjalanan mudik kita tetap aman, sehingga terhindar dari potensi kecelakaan pada saat berkendara. Kira-kira itu. Berarti tadi kita harus mungkin sabar-sabar kali ya kalau di jalanan nih, jangan gampang marah juga jangan gampang emosi kepancing juga harus menjadi perhatian untuk kita semua berarti ya Pak ya. Mungkin kalau tadi ada cara berkendara yang memang sudah dibagikan, terakhir sekali tips lagi Pak, satu yang bisa dibagikan ke Sompo Friends, ada? Tips yang terakhir, yang pertama hindari kebiasaan-kebiasaan yang memang dapat merusak kendaraan itu sendiri ya. Seperti contoh mengerem mendadak mungkin, ya itu juga harus kita hindari. Kemudian juga memaksakan kendaraan pada kondisi-kondisi yang ekstrim ya, seperti misalnya banjir ya, atau tanjakan yang terlalu ekstrim, itu juga kita harus hindari. Kemudian juga agar tenang berkendara, saya rasa ya, jadi Sompo Friends jangan lupa nih harus mengasuransikan kendaraannya ke Sompo juga, saya rasa ya, itu untuk menjamin kendaraan Anda ketika memang terjadi kerusakan. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk semua tips-tipsnya cara berkendara, persiapan yang memang sudah dibagikan kepada Sompo Friends semuanya. Terima kasih Pak untuk kehadirannya di sesi kali ini. Kalau gitu sekian dari saya juga nih. Semoga Sompo Friends untuk sesi kali ini bisa menjadi salah satu persiapan mudik untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk punya perlindungan asetnya di Sompo. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa Sompo Friends.
Salam Sompo Friends, selamat sompo tujuan.